Oke, selamat siang semuanya. Kita langsung lanjutin aja materinya. Oke, hari ini kita masuk ke ini ya, masih masih tentang dasar pemrograman untuk Kotlin ya. Jadi belum menyentuh ke Android-nya ya, masih belajar tentang Kotlin ya. Hari ini materinya ada tiga subtopik ya. Yang pertama adalah tentang array dan struktur data ya. Wah, langsung dikebut satu pertemuan. Kemarin aja belajar struktur data satu semester ya, ini satu pertemuan cukup ya. Oke, terus nanti ada function ya, tentang function karena kemarin kita belum bahas dalam ya, sudah pakai tapi belum bahas terlalu dalam. Terus kemudian eh, kelas dan objek ya. Jadi eh, dasar OOP kalau di Kotlin itu gimana sih gitu. Oke, nah kalau ngomongin struktur data, jadi kalau saya tanya struktur data yang paling sering digunakan tuh apa sih? Nah, jawabannya pasti ini ya, array ya, paling populer, paling banyak dipakai ya. Kalau nggak array ya list ya. Sebenarnya kan array sama list itu kan mirip ya. List itu kan versi upgrade dari array gitu. Karena array itu udah dinilai jadul ya, cukup jadul, jadi banyak yang apa namanya beralih ke list, tapi tetap masih banyak dipakai ya. Array itu karena ringan sih ya. Saya juga masih sering pakai array ya karena enteng gitu loh. Dia nggak boros memori ya, karena emang cuman buat nyimpen data secara berurutan dah gitu doang ya. Gitu. Jadi lebih hemat memori ya. Makanya tetap masih sering dipakai gitu. Nah, di Kotlin sendiri itu ada apa namanya beberapa jenis struktur data yang umum itu ada semua ya, kayak yang kalian pelajari di bahasa yang lain ya, entah di Java atau Python ya, atau mungkin ada yang belajar C++ juga ya. Jadi struktur data yang paling umum itu ada tiga ya, kalau saya bilang itu yang pertama ada yang namanya list ya, di Python juga sama namanya list, di Java juga list ya. Terus ada set ya, di bahasa yang lain juga namanya set ya, di sini juga sama. Terus ada satu lagi eh, namanya map kalau di Kotlin ya. Di Java juga namanya map. Tapi kalau di Python namanya dictionary ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu sama aja. Oke, pertama-tama itu sebentar saya buka ini Kotlin link. Oke, kita coba-cobanya masih di sini ya, masih di Kotlin Playground ini ya. Eh, jadi kalau mau bikin array ya itu di sini apa namanya ya langsung bikin aja ya. Misalnya tipe apa nama variabelnya apa A gitu misalnya ya. Nah di sini untuk cara mendeklarasikan array itu tinggal ketikin aja struktur data yang kita mau. Kalau misalnya namanya array ya tinggal ketikin array gitu terus ditambahin of gini ya, array of ya. O-nya gede ya, array of terus dalam kurung mau diisi datanya berapa, satu, dua, tiga, empat, lima, misalnya kayak gitu ya, seperti ini. Itu untuk deklarasiin struktur data ya. Kalau mau ganti yang lain gimana caranya? Misalnya list ya tinggal ini bagian array-nya ini diganti aja gitu. List gitu misalnya. Kalau mau set gimana ya tinggal diganti aja. Ya, set off gitu ya. Kalau map gimana? Ya map off gitu. Caranya begitu ya. Tinggal diganti. Pokoknya diikuti kata off ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin array of integer ya, isinya ini integer. Nah, di sini harus didefinisikan ya. Seperti ini sebaiknya sih. Enggak juga nggak apa-apa. Ini kalau misalnya nggak saya definisikan itu juga masih bisa dijalanin. Ya, misalnya kita mau print indeks kedua gitu misalnya. Berarti nanti harusnya outputnya 0, 1, 2. Berarti 3 ya outputnya ya. Kita coba ya keluar ya. Eh, bisa keluar gitu. Nah, tapi sebaiknya ini dikasih tipe datanya itu apa sih gitu loh. Jadi dikasih keterangan di sini. Ya, kalau saya jalanin ya tetap tetap jalan ya gitu. Seperti itu.
Oke, kemudian nah berikutnya gini, ini kan array ya. Kalau misalnya saya ganti pakai list ya, pakai list gitu, saya jalanin. Nah hasilnya sama ya, karena array sama list kan seperti yang saya bilang di depan tadi ya, seperti yang saya bilang di depan tadi bahwa list itu merupakan upgrade dari array ya, versi upgrade dari array gitu ya. Nah, terus kalau ini versi upgrade dari array, bedanya apa sih? Ya, jadi perbedaannya mendasar antara array dengan list adalah kalau array itu ukurannya fix ya, ukurannya fix dan ya nggak bisa ditambah ya, ukurannya sudah fix. Jadi kalau misalnya saya pakai array ya, saya pakai array begini, terus kemudian misalnya mau saya tambah, ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 ya, indeks 4. Mau saya tambah indeks kelima gitu bisa nggak? Misalnya indeks kelima saya set 10 gitu. Harusnya error ya. Nah, error indeks out of bound itu. Terus ada fungsi yang bisa kita pakai enggak di sini? Kita coba ya. Add gitu misalnya. Apakah ada fungsi add? Enggak ada ya. Ya kalau array sih ya enggak bisa ditambah ukurannya ya. Kalau udah pesan 5 ya 5 gitu. Beda dengan list ya. Kalau list itu bisa ditambahin ya pakai metodenya namanya add ya. Tapi ini kalau kita bikin listnya seperti ini adalah list yang statis ya, yang nggak bisa diubah. Jadi ini pun kalau saya jalanin pasti juga error ya. Nah, ini harus saya ganti. Ya, listnya ini nggak bisa list biasa, tapi mutable list namanya. Jadi kalau di Kotlin ada yang namanya mutable list ya, seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini itu baru bisa ya. Saya jalanin itu nggak error. Oh, buat biar tahu isinya, saya print semua aja ya, pakai looping ya. For i in 0 titik titik a titik size ya, dikurang satu. Terus saya print a indeks ke i ya. Nah ini supaya kelihatan kalau nambah datanya. Nah ini ada data angka 10 di sini ya gitu. Jadi kalau list itu bisa ditambah, ukurannya bisa dinamis ya, bisa ditambah, bisa dikurangin ya. Kalau array itu enggak ya, dia udah fix. Bedanya di situ ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau mau bikin ini array kosong juga bisa ya. Ini kan array kalau pakai array of atau list of itu kan kita harus deklarasikan isinya ya. Nah sekarang kalau misalnya kita cuma mau bikin array kosong, kita nggak tahu isinya berapa karena isinya masih belakangan, itu kita bisa pakai konstruktornya aja ya. Misalnya kalau mau tipe datanya array ya tinggal array gitu, tipenya integer, kemudian ukurannya 0, terus default datanya berapa gitu. Ukurannya jangan 0 lah ya. Ukurannya misalnya 5 gitu ya. Terus default datanya berapa? 0 gitu misalnya ya. Terus saya print ya. Eh, oke, seperti ini. Isinya harusnya 0 semua ya. Ada 5 biji ya. Ini jadi kalau mau bikin array kosongan bisa pakai ini konstruktor array ya, biasa gitu. Tapi kalau mau deklarasi ada deklarasi datanya ya pakai tadi ya array of ya gitu. Array of ya. Ini defaultnya kalau mau diganti di sini ya. Nilai defaultnya ya. Misalnya mau saya ganti defaultnya -1. Nah, ini jadi -1 semua ya. Gitu. Jadi kita bisa ngeset nilai defaultnya. Gitu. Oke. Kemudian untuk array kayaknya itu aja ya. Ini sudah masuk function. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini tentang struktur data ya? Wah, cepat banget ya, cuman berapa menit jelasin struktur data ya. Paling sih kalau list kan sama ya, set juga mirip ya. Paling map ya. Kalau map itu agak beda dikit
Ini paling pakai ini ya. Key-nya kan biasanya pakainya string ya, meskipun bisa yang lain juga ya. Misalnya 10 terus B itu 20, terus misalnya saya mau ngeprint A indeks ke A begitu, unresolved. Oh, sorry, sorry. Kok kebalik ini C-nya. Nah, ini keluar ya. A itu 10, kalau saya ganti C, berarti harusnya 30 ya. Ya, ini kalau pakai map, ya ini. Seperti ini caranya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Tidak ada. Oke, kita Masih belum ada, Pak. lanjut ya kalau gitu. Nah, yang berikutnya adalah soal function ya. Sebenarnya bikin function di Kotlin itu gampang ya. Karena template-nya ya cuman ini aja ya. Keywordnya selalu ini fun ya. Selalu ini fun sama kayak di Python itu. Kalau di Python kan depannya def gitu kan. Kalau Kotlin kan fun. Karena kalau bahasa yang lain kayak Java itu bagian depannya tuh bisa void atau bisa tipe data integer atau bisa string, bisa apapun ya. Gitu. Tapi kalau di Kotlin itu depannya fun ya, atau ini singkatan dari function ya. Terus kemudian kita sebut nama functionnya apa gitu. Terus tinggal diisi dalamnya apa ini. Ya, misalnya dalamnya mau ngeprint hello world ini ya. Nah, di sini tinggal dipanggil aja fungsi cetak. Ini kita panggil keluar tulisan hello world ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah kalau sekarang fungsinya mau nerima parameter, caranya gimana? Nah, kita bisa pasang di sini ya parameter misalnya nama gitu ya. Tipenya string ya. Terus ini saya ganti kalimatnya selamat pagi diikuti dengan namanya. Nah, kita bisa pakai ada dua cara ya. Pakai cara yang ada di Java bisa ya, dipakein tanda plus seperti ini. Terus di sini saya kirim namanya misalnya Christian gitu ya. Saya jalanin. Nah, keluar outputnya seperti ini ya. Cuman kalau cara seperti ini itu kalau variabelnya banyak itu nanti pusing ya masangnya ya. Karena kita harus misalnya di sini di tengah-tengah saya harus pasang ada variabel ya. Nah, gini kan jadi dilihat itu susah ya. Nah, di Kotlin itu ada opsi ya yang lebih mudah yaitu langsung aja di dalamnya sini ya. Jadi petiknya itu hanya ada dua ya, petik pembuka sama petik penutup. Kalau pakai cara yang tadi ya misalnya saya sisipin di tengah sini ya, ini ada nama itu misalnya. Terus di sini nanti ada tambahan lagi di belakang gitu ya. Koma, variabel yang lain ini. Nanti petiknya kan banyak ya. Lihatnya tuh pusing gitu. Nah, di Kotlin itu ada caranya supaya kita nggak usah pakai istilahnya itu concatenation ya, nyambung-nyambung, nempel-nempelin variabel ke dalam string. Eh, nggak usah seperti itu, kita bisa langsung taruh di dalam stringnya nih. Caranya gimana? Tinggal pakai simbol $, sebutin variabelnya. Nah, kayak gini. Ya, selesai. Ini kalau saya jalanin bisa keluar juga namanya Christian gini. Ya, itu gampang kan? Jadi kalau misalnya mau ada banyak variabel juga bisa ya, tinggal ditaruh aja gini. Ya, seperti itu. Ini nanti muncul banyak ya. Nih variabelnya. Ya, tinggal pakai $. Pokoknya kalau ada dolarnya berarti itu variabel ya. Gitu. Gampang kan? Nah, cuman gini, kalau misalnya kita nanti sudah pakai kelas terus kita ambil salah satu atributnya. Misalnya di sini ini objek mahasiswa ya, tipenya mahasiswa katakanlah seperti itu. Ya. Nah, di sini itu kita kalau misalnya panggil dengan cara seperti ini ya, mhs.nama, nah ini nggak bisa ya. Ini error ya. Entah error atau entah keluarnya plain kayak gini, mhs.nama keluarnya ya langsung kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian sudah melibatkan objek itu harus dikasih kurung kurawal ya setelah tanda $. Nah,
dikasih seperti ini. Nah, ini baru jalan ya. Ini. Tapi kalau saran saya mending kalian biasakan aja selalu pakai kurung kurawal ya. Gitu biar nanti perkara mau pakai ini objek atau variabel biasa ya nggak masalah gitu. Jadi kalau saya balikin lagi ke yang tadi, nah ini berarti kan gini ya. Nah, jadi kalau bisa sih selalu dikasih kurung kurawal seperti ini ya. Gitu supaya nanti kalau misalnya nih di dalamnya kita mau misalnya mau apain ada fungsi gitu pun kita juga bisa bisa anu kok bisa panggil kok misalnya nama .lang gitu ya. Nah, selamat pagi 8. Kok bisa 8 ya? Karena ini Christian itu 8 panjangnya 8 karakter. Karena yang saya panggil di sini adalah panjangnya jadi yang nongol adalah angka 8. Coba kalau misalnya kurung kurawalnya dihapus apakah bisa ya? Setahu saya nggak bisa. Nah, keluarnya malah kayak gini ya. Ada tulisan .lang-nya ini gitu. Ini malah ditampilkan biasa ya. Tampilkan tulisan biasa. Jadi harus dikasih kurung kurawal. Nah, kayak gini. Oke, itu fungsi, kemudian apa lagi? Oh ya, kalau fungsinya mengembalikan nilai, gimana cara bikinnya? Ya tinggal ini. Misalnya saya bikin function tambah ya, ada dua angka A dan B ya. Terus kembaliannya integer. Nah, kita bisa taruh di sini ya. Setelah kita eh, apa namanya? Tulis nama fungsinya terus ada kurung buka, kurung tutup. Nah, kita kasih titik dua, tipe kembaliannya apa? Nah, kita bisa taruh sini ya. Gitu. Terus ya tinggal dibalikin aja A plus B misalnya ya. Nah, kalau saya print fungsi tambah 10 tambah 7 misalnya ya. Nah, kok tambah sih koma ini ya. Nah, nah 17 ya. 10 apa ini? Oh, kepencet. Nah, ini 10,7. Jadi di sini dia akan dijumlahkan. Terus nah ini kalau mau di apa disingkat bisa ya. Kalau mau disingkat bisa karena ini isinya hanya return doang ya. Jadi kalau kalian fungsi kalian tuh isinya hanya operasi matematika saja, yang biasanya hanya satu baris selesai, itu bisa disingkat dengan cara langsung pakai sama dengan di sini, isinya apa? Nah kayak gini. Itu ini hasilnya sama ya, gitu. Jadi lebih ringkas gitu, ya, bisa lebih ringkas. Ya, jadi kalau memang isinya hanya satu baris operasi gitu ya, mending pakai ini sama dengan terus isinya ngapain. Gitu. Udah, ya. Itu. Ini otomatis akan di return ya. Kita nggak usah nulis return lagi ya, nggak usah tulis return gini, nggak usah langsung aja sama dengan apa gitu ya. Dia akan langsung dibalikin gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya ada fungsi bagi ya, kembalinya tipenya double ya. Ini adalah A dibagi B ya. Misal saya panggil fungsi bagi 10 dibagi 5 gitu misalnya ya. Maka hasilnya kan harusnya 2. Ya, apa ini? Invert type is integer but double was sebentar ini tuh double. Nah, harus saya casting dulu ya. Jadi ini 10 bagi 5 ketemu 2 ya. Ini saya hapus aja deh, mengganggu itu. Ini 2 ya kan? 10 bagi 5. Nah, sekarang di Kotlin itu kita juga bisa mengirim parameter itu nggak sesuai urutan yang ada di sini gitu. Saya pengen ngitung 10 dibagi 5, tapi saya ngirimnya pengennya 5 dulu baru 10-nya gitu. Bisa nggak? Kalau kayak gini, kita ngirimnya dengan cara seperti ini, kan otomatis 5 dibagi 10 ya. Tapi saya pengennya yang
Jadi pembaginya itu adalah 5, terus yang dibagi adalah 10. Ya bisa aja, kita bisa lakukan dengan cara ini. Sebutin aja parameternya di sini. Ya kita set, pokoknya B-nya itu 5, ya, A-nya itu 10. Nah, kayak gini. Maka kalau saya jalanin hasilnya sama ya, 10 dibagi 5. Ya. Gitu. Kita bisa kasih di sini ya parameternya. Jadi 5 ini itu akan dipasang di B sini karena kita sebutin di sini variabelnya B ya. Parameternya B maka ya akan dipasangnya ke B. Kalau yang ini kan A, maka dipasangnya ke A gitu. Jadi meskipun kita bolak-balik ini urutannya ya, hasilnya pasti selalu sama yaitu 2 ya. Karena kita sebutin parameternya. Ya. Kecuali kalau nggak kita sebut ya ini saya hapus. Ya ini jadinya 5 dibagi 10. Berarti kan 0,5 ya. Nah ini gitu. Jadi kita bisa juga kalau mau ngirim parameter itu kita sebutin ya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya saya cuman ini nih ngirim satu angka doang ke dalam fungsi bagi ini, bisa nggak? Ya, kalau jalanin error ya, error. Nah kita kalau mau ya kita bisa set nilai default ya. Di bagian B ini kita bisa set ada nilai defaultnya. Kalau misalnya dia nggak ngirim B-nya berapa itu dikasih aja angkanya 1. Jadi kalau saya ngirimnya angka 10 gini, saya jalanin ya hasilnya 10 ya, karena dibagi dengan 1. Tapi kalau saya kirim angka yang lain, ya angka 3 gitu misalnya ya 10 bagi 3 jadinya. Ya. Nah 3,33 gitu. Tapi kalau nggak dikirim, otomatis akan dikasih ini. Ini nilai defaultnya. Ya, sama dengan 1 ini. Gitu. Hasilnya ini tadi ya 10. Gitu. Jadi kita bisa ngeset nilai default pada sebuah function. Ya, ini juga nggak bisa dilakukan di Java. Ya. Jadi kita bisa ngirim parameternya dibolak-balik boleh, asalkan di sini disebutkan ya namanya, terus kemudian kasih nilai default juga bisa ya. Itu di Java juga nggak bisa ya. Itu fitur fitur yang ada di Kotlin doang ya. Gitu. Sebenarnya di bahasa PHP juga bisa sih ngasih nilai default, cuman masalahnya adalah kita nggak bisa ngasih nilai default tuh hanya di belakang saja. Tapi kalau misalnya di belakang sini, ini kan parameternya 2 A sama B ya. Kalau di yang parameter yang belakang ini ada nilai default, yang depan juga harus ada duluan. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan urutannya itu ya, nggak boleh selang-seling juga, ya. Gitu. Oke, apa lagi ya? Ini sudah, oh sudah habis ya function ya. Cepat juga ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang function? Yang ini tadi itu istilahnya name argument ya. Istilahnya itu name argument. Jadi kalau kita ngirim parameter dengan cara menyebutkan namanya, ini namanya name argument ya. Name argument itu seperti ini ya. Nah, ini ada di bahasa-bahasa pemrograman yang baru tuh hampir semuanya punya seperti ini ya. Setahu saya yang bahasa yang baru ada semua ya. Gitu. Jadi udah kayak fitur standar sih. Jadi kalau kalian belajar bahasa yang lain kayak misalnya apa ya, Swift gitu mungkin atau Dart itu bisa semua ya pakai kayak gini. Oke, tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, ini subtopik yang terakhir yaitu kelas. Wah, cepat juga ini kita. Jadi kelas itu dasar dari prinsip OOP ya. Object Oriented Programming itu pasti ada unsur kelasnya dan objeknya ya. Itu kan yang dipelajari di apa namanya PBO kan seperti itu ya. Isinya cuma ngomongin kelas ya, objek gitu ya. Ya terus paling nanti nyerempet polimorfisme lah, apalah gitu ya. Oke, kalau untuk masalah bikin kelas sebenarnya di Kotlin ini standar ya. Jadi bikin kelas itu ya cuman kayak gini aja gitu. Sama kayak di Java ya. Cuman bedanya adalah yang namanya kelas dan objek ya OOP di Kotlin itu dia nggak ada access modifier ya. Biasanya kan kita bisa bikin ini public ya, public class gitu kan. Terus kemudian nanti di sini ada apa namanya atributnya itu ada private ya, private string nama gitu kan biasanya kalau di Java.
Bisa juga bikin protected, ya string, apalah gitu, ya. Jadi ada akses modifier ini, ya. Tapi kalau di Kotlin itu nggak ada, ya. Jadi kita bikin atribut aja, ada nama gitu misalnya, tipenya apa string gitu, terus ada name, tipenya juga string, ada IPK, ya, tipenya double, ya kayak gini, gitu. Nah, perbedaan yang mendasar kelas di Java dan di Kotlin adalah kalau di Java itu kalian kalau bikin atribut seperti ini itu kalian harus bikin juga setter sama getternya ya. Jadi harus dibikin fungsi set nama gitu misalnya ya. Terus ini nerima parameter nama kan gini ya. Terus dalamnya isinya this.nama sama dengan nama kan kayak gitu ya. Terus ada fungsi get nama ya. Kembaliannya string ya isinya return nama ada gini aja ya. Ini kalau di Java kita harus bikin seperti ini. Kalau di Kotlin gimana? Kotlin nggak perlu ya. Jadi kalau kalian bikin atribut di sini itu sudah otomatis akan dibikinin setter sama getternya. Ya, jadi nggak usah dibikin lagi. Gitu. Ya, udah cuman bikin atribut aja selesai. Ya, itu caranya. Oke, nah kemudian sekarang kalau itu tadi ngomongin ini ya atribut sama function ya. Udah pada paham kan? Nah, berikutnya sekarang kita pindah ke konstruktor. Nah, kalau konstruktor gimana? Nah, biasanya kan di sini kan kita bikin ya. Kalau di Java itu ada public ya, nama konstruktornya kan sesuai dengan nama kelasnya. Terus kemudian ini parameternya sesuai dengan atributnya ya. Kalau di sini ada tiga, berarti di sini juga ada tiga. Dia ada nama gitu misalnya, terus ada name, sama ada IPK ya kan gini. Terus di dalamnya ngapain? Isinya ya kayak gini ya. List nama sama dengan nama, terus list name sama dengan name, terus list IPK sama dengan IPK kan kayak gini ya. Itu kalau stylenya di Java ya. Tapi kalau di Kotlin nggak kayak gitu. Kalau di Kotlin itu yang namanya konstruktor itu nggak usah dibikin fungsinya ya. Tapi langsung di sini. Langsung di sini. Setelah deklarasi nama kelasnya itu konstruktornya tuh parameternya ditaruh di sini. Jadi kalau ada tiga tadi, ada nama, ya taruh aja langsung di sini ya. Oh ya jangan lupa ini ya, dikasih var ya. Ini saya copy nas kayak gini, var nama string, var name string, var IPK double ya. Nah ini parameter di sini itu akan langsung dijadikan atribut ya. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu deklarasi atribut lagi. Ya, ini bisa dihapus. Nah, jadi kelas mahasiswa itu isinya hanya satu baris saja, selesai. Nggak usah dikasih dalamnya juga nggak apa-apa karena atribut sudah punya ya ada tiga nama, nim sama IPK. Terus kemudian setter getter juga otomatis sudah dibikin. Ya sudah berarti isinya cuma gini doang ya. Kita sudah bisa pakai. Ini misalnya saya mau bikin apa namanya mahasiswa gitu, namanya misalnya Christian, NIM-nya 711 sekian ya, IPK-nya 4 ya. Terus saya mau print, oh iya kalau kalau di sini meskipun dia itu pakai setter sama getter tapi manggilnya bukan pakai set dan seterusnya ya, nggak pakai ini ya, nggak pakai get nama gitu, nggak, tapi langsung nama tetepan ya, langsung nama seperti itu. Nah, karena kita mau cetak di sini, kita pakai dolar kurung kurawa, terus m dot nama dalam kurung dolar lagi m dot IPK, kemudian kok IPK nim dulu ya, terus ini dolar lagi m dot IPK yang belakang, nama nim IPK. Kalau saya jalankan, nah ini keluar ya, Christian, NIM-nya sekian, ya IPK-nya 4 gitu. Oke, ada chat apa nih? Jangan lupa presensi. Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Oke, ini ya apa namanya? Itu caranya ya. Jadi sudah jadi sebuah kelas ya. Hanya satu baris aja, ya. Cuman satu baris doang, ya. Udah jadi bisa dipakai gini, ya. Gitu. Nah kalau di apa namanya di Java itu kan seringkali kita bikin kelas tuh ya kayak gini ya, atributnya ada tiga gitu misalnya, terus bikinin setter getternya terus udah gitu. Itu biasanya dipakai untuk kelas-kelas yang
jadi model database-nya. Jadi misalnya kalau di database ada tabel mahasiswa, maka kalian harus bikin kelas mahasiswa itu kan. Kalau di database ada tabel buku gitu misalnya, berarti kalian harus bikin kelas buku ya. Kalau di database ada tabel film, maka kalian harus juga bikin kelas film. Ya isinya ya cuman atribut-atributnya apa aja, terus ditambahin setter getter ya. Nah itu istilahnya tuh sebutannya adalah POJO ya. Itu singkatan dari plain old Java Object ya. Itu ada sebutannya POJO itu ya ini, yaitu kelas yang isinya hanya atribut beserta setter getternya ya. Gitu namanya POJO. Nah, di Kotlin itu kalau kalian bikin kelas POJO ya contohnya seperti ini ya. Ini kelas POJO ya. Karena isinya hanya atribut dan setter getter. Jadi makanya bisa diringkas jadi satu baris doang. Nah, ini kalian bisa tambahin di depannya ini ada kata data ya, data kelas. Ini. Tujuannya biar apa? Nah, tujuannya biar kalau kelas ini kita deklarasikan sebagai data kelas itu nanti pertama dia bisa di compare ya, bisa di compare pakai metode equals, terus bisa di cloning, bisa di copy, sama nanti untuk proses serialisasi juga lebih gampang ya. Serialisasi itu apaan? Serialisasi itu kalau kita misalnya mau kirim-kiriman data ya dari satu device ke device lain itu kan kita ngirim data ya. Nah, data yang kita kirim itu kan kadang-kadang kan kompleks ya, bentuknya tuh berupa objek. Nah, supaya objek itu bisa dikirim, maka dia harus diserialisasi dulu, ya, baru bisa dikirim. Ya, kalau enggak, ya objek biasa dikirim nanti waktu diterima hancur, ya, nggak bisa, gitu. Nah, supaya prosesnya gampang itu kita harus tambahin ini di sini, ya. Ceritanya gitu. Jadi ini nambahin tulisan data ini bukan tanpa alasan ya, ada fungsinya gitu. Tapi memang sekarang belum kelihatan aja nanti kalau sudah masuk ke materi Android dan di bagian yang kita harus mengirim data, itu nanti akan saya jelasin bedanya kalau pakai data kelas sama nggak pakai. Kalau nggak pakai data kelas ya kita nggak bisa kirim-kiriman data. Gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini masih seputar konstruktor. Kalau misalnya di dalam konstruktor itu kalian mau nambahin source code tertentu, misalnya setelah ngeset nama, NIM, IPK gitu mau ngeprint gimana caranya? Gitu. Nah, kalian bisa kalau misalnya mau nambahin fitur tambahan ya, baris program tambahan, kalian bisa panggil ini ya, init ya. Bisa di override ya, metode init ini, terus di dalamnya mau ngapain? Misalnya mau ngeprint ya. Ngeprint kayak tadi aja deh. Nah, ini saya pindah aja, pindah ke sini. Nah, kayak gini. Tapi ini nggak pakai ini, nggak pakai M ya. Jadi setelah dibikin objeknya ya, dipanggil konstruktornya, ini kan di set ke sini nama NIM IPK ya kan. Nah, terus ini tuh merupakan bagian dari konstruktor. Jadi setelah ngeset ini, itu dia akan menjalankan fungsi init ya di sini. Di sini dia mau ngapain? Oh, mau ngeprint ya sudah. Jadi setiap kali bikin objek, maka dia akan ngeprint ya kayak gini. Gitu. Ngeprintnya di sini. Gitu. Jadi kalau kalian tetap mau punya konstruktor itu bisa dengan cara seperti ini ya, init. Terus kemudian kalau misalnya apa namanya, kalian pengen punya lebih dari satu konstruktor bisa nggak? Bisa aja ya. Bisa pakai ini sintaks namanya konstruktor ya, kemudian parameternya apa aja ya. Nah, pastikan parameternya itu ada yang berbeda ya dibandingkan dengan konstruktor yang di atas ini ya. Parameternya nggak boleh sama. Jadi kalau di sini sudah ada nama, NIM sama IPK, kita nggak bisa bikin parameternya sama persis ya. Ya ini sama persis nggak bisa. Kita harus ada bedanya ya. Biasanya harus lebih banyak ya. Kalau lebih sedikit kayaknya juga nggak bisa ya. Harus lebih banyak. Kalau misalnya di sini parameternya hanya ada dua, ya, cuma nama sama nim doang. Nah, sebaiknya yang ini yang dijadikan konstruktor di atas, ya, di sini. Yang tiga ini itu dipindah ke yang sini, gitu. Jadi yang lebih sedikit kalau bisa yang di atas, ya, gitu. Karena konstruktor di sini tuh modelnya kayak inheritance itu loh. Jadi kalau misalnya ini ada satu, dua, tiga, terus saya tambahin ada gender gitu misalnya ya.
Nah, konstruktornya ini itu merupakan turunan dari konstruktor yang di atas kan. Nah, ini ada disk-nya di sini. Ini turunan dari disk, turunan dari ini. Terus di sini kita harus ngirim nama, NIM, sama IPK. Gendernya nggak perlu karena di atas ini kan dia nggak nerima parameter gender. Nah, gendernya itu dieksekusi di sini. Ya. Di sini gendernya mau diapain? Ya, gender mau ngapain gitu misalnya. Ya. Itu kalau mau bikin konstruktor tambahan ya bisa dengan cara seperti ini. Ya. Kalau dibutuhkan. Ya. Oke. Kemudian oh iya berikutnya kalau mau mainan ini extend ya turunan ya inheritance gitu. Misalnya ini nih kelas mahasiswa itu sama saya bikin merupakan turunan dari kelas orang misalnya. Saya punya kelas orang. Ya. Terus di sini kelas mahasiswa merupakan turunan dari orang. Nah, itu bisa ditambah di sini ya, orang. Nah, kayak gini. Itu bisa. Cuman kalau kayak gini itu kayaknya error ya. Ini harus dideklarasikan sebagai open class ya. Kita coba aja. Apa ini? Oh, ya, memang error ya. Ini harus dikasih open ya. Di step konstruktor oh bentar wajib punya konstruktor. Misalnya saya kasih ini ya. Namanya tuh ada di sini ya. Tipenya string. Terus ini nggak perlu ini tetap nama. Nah, namanya kita kirim ke sini ya. Oh, karena ini sama ya. Oke. Jadi ini bentar kok nggak mau ya. And needs override modifier. Ini nggak apa-apa dulu kayaknya. Ini nama. Ini oh sebentar. Ini nggak pakai var. Oh iya. Betul. Yang ini nggak dikasih var ya. Ini cuman apa namanya parameternya aja gitu karena ternyata hanya ada satu ya hanya bisa satu ini apa namanya satu atribut dengan nama yang sama ya gitu. Ini nama di sini dia nggak akan dijadikan sebagai atribut ya. Cuman kalau mau diproses lebih lanjut bisa. Jadi misalnya mau diapain ya, mau ditaruh di initnya, mau di ngapain namanya. Tapi dia kalau kita akses parameter apa atribut nama di sini nggak bisa. Nama adanya di sini. Gitu. Iya, Ding. Ini tadi kalau di sini emang nggak pakai var ya. Tadi saya di sini apa ada var-nya jadi nggak bisa. Gitu. Oke. Kemudian itu untuk extend ya. Oh, sudah yang kelas biasa. Kalau data kelas tadi saya sudah jelasin juga ya. Ini perbedaan kalau kita deklarasikan kelas itu sebagai data kelas itu ada 3 metode tambahan ini ya. Ada equals itu untuk mengecek ya dua buah objek itu sama apa enggak. Terus kemudian ada hashcode itu ya sebenarnya equals ini dia bandingin hashcode-nya ya. Hashcode-nya sama enggak sih? Itu. Terus yang terakhir adalah copy itu kalau kita mau mengcloning objek ya. Jadi kalau kita pengen bikin objek baru tapi pakai data yang ada di objek lama tapi nggak pengen terikat itu bisa pakai copy ya. Karena gini kalau misalnya saya bikin ada objek mahasiswa seperti ini lalu saya bikin val n itu sama dengan m. Nah, ini sebenarnya objeknya hanya satu ya, yaitu objek m. N sama m ini sama ya. Meskipun ada 2 variabel di sini tapi objeknya aslinya cuma ada satu. Kecuali kalau saya copy begini ya. Nah, kalau saya copy begini itu objeknya ada 2 ya. M itu adalah objek sendiri, N itu adalah objek sendiri.
Gitu. Jadi kalau kayak gini, ya, misalnya saya bikin sama gini ya, terus kemudian di bagian N itu namanya saya ganti Adi gitu ya. Terus saya print, ya, saya print dua-duanya deh. Ini saya copy. Yang ini M, M, terus ini N. Ini saya hapus biar enggak ambigu. Ya. Saya jalanin. Nah ini dua-duanya berubah ya. Padahal yang saya ganti adalah N. Gitu. Saya ganti jadi Adi. Yang M-nya juga ikut berubah ternyata. Gini. Kecuali kalau ini saya copy. Ya, ini saya copy. Nah kalau saya copy itu apa ini? Unresolved reference copy. Loh. Oh, ini bukan data class ya, sorry, sorry. Ini data class. Nah, kalau copy, di copy itu jadi dua objek ya. M itu adalah objek sendiri, N itu objek sendiri ya, dua objek yang berbeda. Jadi ketika M-nya saya ubah, maka yang berubah ya cuma N ini doang ya. Yang M-nya nggak berubah, tetap. Itu ya bedanya ya. Kalau kita deklarasikan dengan pakai data class itu kita bisa copy sebuah objek. Jadi kalau data class saya hapus kan nggak bisa ya, error ya. Fungsi copy ini nggak dikenali ya. Ini unresolved reference ya. Gitu. Oke, loh, kok sudah habis? Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Kita hanya sedikit ya, cepat juga gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak, Pak. Sejauh ini masih bisa mengikuti. Mantap. Gampang berarti ya? Iya, masih gampang memang. Kita belum masuk ke Android-nya. Oke. Ya bagus kalau tidak ada, kalau apa, sudah paham semua. Minggu depan itu kita sudah masuk ke Android-nya ya, Android Studio ya. Meskipun kita belum mulai coding, kita belajar tools-nya dulu ya. Jadi kita pelajari tools-nya isinya apa aja sih gitu ya. Nah, untuk persiapan kalian bisa install dulu ya. Bagi yang belum, silahkan install Android Studio ya. Install Android Studio, ini tampilannya seperti ini. Ini versi berapa ya? Kayaknya yang paling baru sih. Saya kalau ada update, soalnya langsung saya update. Ya. Nah, ini tampilannya di tempat saya seperti ini ya. Agak berbeda sama yang di modul ini, kayaknya beberapa versi sebelumnya. Tapi ini kayaknya sudah versi 4 juga ya. Ini versi 4 punya saya, ini 412 ya. Ini 4 berapa ya? Sorry. Ini tuh 4. Loh, ada update ternyata. Ya, pokoknya install yang paling baru aja ya. Gitu. Agak beda sih tampilannya sama yang ini. Nanti mungkin saya ubah aja nih. Saya sesuaikan gitu. Karena siapa tahu posisinya ada yang berubah juga ya. Misalnya saya bikin new project, iya, ya beda dikit lah. Ini tampilan yang lama seperti ini. Menunya tabnya di atas, ini tabnya di kiri ya. Gitu. Loh ini hilang ya. Ini ada Android Things, oh, ini nggak ada. Terus kalau yang ini kayaknya sama deh. Iya, ini sama. Cuman ini ada tampilannya, ini nggak ada. Udah ya sebenarnya masih sama sih tampilannya. Ya. Menu-menunya kayaknya nggak berubah kok kalau menu dalamnya ini. Ya, coba kita lihat sekilas dulu. Nah, ini iya masih sama ya.
Nah, paling ini kalian silahkan siapkan device kalian ya, handphone kalian itu dibuka developer option-nya ya. Bagi yang belum silahkan dibuka. Caranya gimana? Googling aja itu karena tiap device beda-beda ya. Jadi misalnya Samsung ini unlock developer option misalnya. Karena step-nya tuh lain-lain ya. Kadang mereknya sama pun juga bisa jadi beda caranya ya. Saya pernah nemuin itu di HP Xiaomi beda beda seri itu caranya juga beda ya. Nah, ini ada step-stepnya ya. Nanti akan muncul ini menu baru namanya developer option ya. Ini yang harus dibuka. Awalnya nggak ada ya. Awalnya kan cuma sampai ini about phone ini ya. Bawahnya udah nggak ada lagi menu ya. Tapi kalau di unlock nanti di bawahnya akan muncul menu baru ya. Itu Samsung. Nanti kalau mau butuh yang Xiaomi ya itu beda lagi caranya. Oppo juga beda lagi ya. Silakan dicari aja di Google caranya. Nanti kalau sudah terbuka developer option-nya itu ciri-cirinya gimana? Nanti kalau di kalian buka Android Studio-nya itu akan kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini saya colokin ya HP saya ke sini ya. Ini kan daftar device-nya kan di sini ya. Ini ada Google Pixel. Ini bukan HP saya, ini emulator ya. Emulator bawaan Android Studio itu Google Pixel ya. Nah, nanti kalau ini saya colokin, ini harusnya nongol ya. HP saya Samsung ya. Nah, ini. Cuma ini kabel saya kayaknya agak bermasalah ya. Nah, ini ada Samsung nih ya. Nah, jadi nyambung putus nih ya. Agak bermasalah soalnya. Nah, tapi ini ada tambahan ya. Device-nya Samsung ya. Di sini. Gitu. Nanti kalau sudah gini bisa dipilih terus di run. Ya, itu caranya jalanin aplikasi cuma kayak gitu doang ya. Kalau mau pakai emulator ya boleh aja sih, cuman lambat ya. Lambat sekali ya. Coba kita lihat. Ini ada emulator, saya coba jalanin. Oh, apa ini? Enggak mau. Oh, ini nih. Iya, kayaknya prosesor laptop saya nggak support. Saya nggak pernah jalanin emulator, nggak pernah nyoba. Tapi kayaknya ini harus pakai Intel ya, jadi nggak bisa. Karena ini ada errornya tadi X86 sekian itu ya. Itu kan Intel ya. Oke, ya nanti mungkin kalau kalian install Android Studio bisa coba ya. Kalau pakai emulator bisa cukup lancar, ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya emulator itu semuanya lambat ya. Tahu saya emulator Android itu belum ada yang bagus ya. Lebih enak pakai device langsung ya, lebih responsif. Itu yang perlu disiapin. Kemudian apa lagi ya? Oke, ya udah sih itu aja sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sampai di sini sebelum saya akhiri mungkin? Nggak Nggak ada. ada, Pak. Oke, Paling cuma install Android Studio-nya doang. oke. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa chat aja ya. Misalnya installnya terhambat atau entah ketemu masalah apa gitu, bisa tanya di grup ya. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa kelas kita mungkin cukup sampai di sini ya. Eh ya, kayaknya itu aja ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Baik, Pak. Terima kasih.